Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selamat pagi, Bu. Iya, Baik, Bu. bagaimana? Sehat, Alhamdulillah Ibu. hari ini sehat semua. Sehat, Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, sebelum memulai pelajaran, mari kita masukkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Ibu mohon untuk ketua kelas memimpin doa kepada Ananda Syukril. Mohon dipimpin doanya ya. Baik, Bu. Baik, teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Selanjutnya, karena ini masih pagi, untuk memulai semangat, untuk supaya kita lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan lagu nasional. Mari kita ikuti lagunya. 1, 2, 3. Halo. Halo, Bandung. Ibu Kota terkenal. Halo, Bandung. kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menyalakan api. Mari kembali. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya, pagi ini semangat semua anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, mari kita melakukan kegiatan literasi. Nah, anak-anak, ini ada sebuah cerita dari Aulia. Mari kita baca sama-sama. Bu. Oke, cukup. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, dari cerita Aulia tadi, siapa sajakah tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Ya, Bu. Lia, Bu. Iya, betul, Ulan. 100. Kemudian, menceritakan apakah cerita tersebut? Tentang apa? Bu. Tentang Pekerjaan ayah dan ibu Pak Is, Bu. Oh iya, 100, Yuli. Nah, kemudian apakah pekerjaan ayah dan ibu Lia? Apa ya, Bu? Iya, dokter dan guru ya, 100. Iya, dari cerita tersebut kita tahu bahwa ada tokoh dalam sebuah cerita, terus kemudian ada alur cerita dan latar tempat. Dan cerita tersebut menceritakan temanya tentang pekerjaan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari unsur-unsur dalam teks cerita. Kemudian mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang ada pada kegiatan ekonomi. Iya. Oke, mengapa kita harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Adakah yang tahu? Ya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Iya, apa? Iya, apa Wan Fitri? Iya, dengan bekerja kita dapat uang, Ibu. Iya, 100. Ada lagi yang lain? Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Apa salah manfaat dari yang diperoleh dari pekerjaan? Nanti ibu saya bisa beli kue, Bu. Iya. Oke, untuk tahu lebih lanjut, ya mari kita baca cerita tentang Pak Weli. Coba Oriza dibaca paragraf pertama.
Iya, Bu. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Oke, Sela, paragraf kedua dibaca. Baik, Bu. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Di pandangannya kebun pisang di belakang sekolah. Oh, paragraf kedua ya, Bu ya. Salah, Ibu. Iya. Sudin adalah penduduk asli di Grobogan. Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui nasional. Iya, oke, paragraf ketiganya Nurul. Dibaca Nurul paragraf ketiga. Iya, Bu. Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya. Sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Ya, alhamdulillah sudah lancar membaca ya semua anak-anak Ibu. Nah, dari cerita Pak Weli tadi, siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Pak Weli? Ada yang tahu? Bu. Sudin, Bagaimana, Bu. Ula? Bu. Iya, Syukri. Saya, Bu. Sudin, Siapa Bu. saja tokohnya? Sudin terus? Pak Weli. Iya, 100. Kemudian, apakah yang diharapkan Pak Weli dalam cerita tersebut? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Tri. Yang diharapkan Pak Weli supaya Sudin bisa mengikuti lomba pidato. Iya, 100. Tri. Kemudian ketiga, apa yang dilakukan Pak Weli dan siswa di sekolahnya supaya Sudin bisa berangkat ikut lomba pidato? Mereka menjual pisang tadi kayaknya ya, Bu. Iya, 100, Tri. Yang lainnya mana? Kok nggak ada yang mau jawab ya? Tepuk tangan untuk Tri. Oke. Nah, dari cerita Pak Weli tadi, kita bisa tahu ada unsur-unsur intrinsik dalam cerita ya. Nah, unsur intrinsik dalam cerita itu ada 6. Yang pertama, tema. Kemudian kedua latar, ketiga tokoh, keempat penokohan atau watak, kelima alur, keenam sudut pandang, dan terakhir amanat. Ada 7 ya, maaf tadi salah berarti Ibu ya. Iya, Ya, Ibu. jadi unsur Tadi Ibu intrinsik salah. cerita itu ada tuh 7. Apa saja? 7. Wan? Apa saja tadi, Ada Wan? tema, ada latar, ada tokoh, kemudian ada penokohan atau watak, ada alurnya Ibu, kemudian ada sudut pandang sama amanat. Iya, 100 Wan. Ya. Iya, dari Kasih, cerita Bu. Pak Wali tadi, temanya tentang apa ya, Ulan? Aduh, bosan. Apa ya, Bu? Lupa. Yang lain ada yang tahu temanya? Tentang Riza pekerjaan, tahu? Bu. Iya, 100 untuk Umi. Dan temanya tentang pekerjaan. Kalau latar itu bisa tempat, bisa waktu. Nah, dari cerita Pak Wali tadi, latarnya di mana ya? Di sekolah, Di Ibu. sekolah, Bu. Iya, 100 di sekolah. Kemudian tokohnya ada siapa saja? Ada Banyak, Pak Bu. Weli. Ada Pak Weli, ada Pak Bu. Sudin, ada Sudin. Ada Iya, ada Sudin, Pak Wali dan Bu. Pak Sudin. Kemudian ada watak. Wataknya Pak Wali gimana ya dalam cerita tadi? Oh, baik, Bu. Baik. Baik sekali dia, Bu. Baik, Bu.
Iya, baiknya kenapa? Karena Mau bantu Pak peduli. Sudin. Iya, karena membantu Sudin untuk ikut lomba. Lomba. Oke, amanat itu bisa berarti pesan ya. Pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita Pak Weli di atas? Jangan Tidak cepat boleh putus pantang asa, Ibu. menyerah. Ya, Ya, jangan cepat kita tidak boleh menyerah. putus Membantu, asa. Jangan Bu. pernah menyerah. Menyerah. Kita harus Oke. baik sama orang, Bu, harus membantu. Iya, 100. Kita harus membantu orang lain. Baik. Iya, dari sini sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang unsur-unsur intrinsik cerita? Sudah pahamkah atau ada yang belum paham? Paham, Bu. Bu. Paham? Oke. Nah, kita harus bangga dan bersyukur dengan apapun pekerjaan kita, seperti Pak Weli yang mendedikasikan dirinya untuk kemajuan para siswa di sekolahnya. Tahukah kalian salah satu usaha yang dilakukan Pak Weli, yakni melelang pisang, itu merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi. Nah, lalu apakah ini maksud dengan kegiatan ekonomi? Dan apa jenis hubungannya dengan jenis pekerjaan? Mari kita simak video berikut. Oh, ya sini. Distribusi dan distribusi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan hasil dari barang dan jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contoh, mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Selanjutnya, kegiatan distribusi adalah gerakan menghadap dari pada sebut dengan tadi kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau nilai barang atau jasa pelaku konsumsi dan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi kita berbeda dari toko untuk konsumsi. Iya, anak-anak dari video tadi kita bisa belajar bahwa ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Iya, Bu. Bu. Bulan. Produksi, saja, Bu. Lan? Ya, kemudian ada lagi yang lain? Bu. Ya, Yuli. Konsumsi, Bu. Ya, satu lagi apa? Yang lain ada yang Saya, tahu? Bu. Saya, Bu. Distribusi, Bu. Iya, 100 tepuk tangan kita semua. Jadi dari video tadi kita tahu bahwa ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti yang disebut anak-anak tadi, ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu pertama kegiatan produksi, kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang kedua kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan nilai barang atau jasa tadi. Yang terakhir kegiatan apa? Distribusi, Ibu. Ya, distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari perusahaan ke tangan konsumen. Iya. Nah, kegiatan ekonomi ini adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kebutuhan manusia bisa berupa barang atau jasa. Nah, kemudian cara memenuhi kebutuhan mereka berupa barang atau jasa itu adalah dengan melakukan
Kerjaan. Iya, coba Ibu tanya orang tuanya Ulan kerjanya apa? Nelayan, Bu. Nelayan. Terus orang tuanya Tri kerjanya apa? Petani, Bu. Petani. Kemudian pekerjaan orang tuanya Wan Fitriana apa? Sama Ibu, nelayan sama dengan orang tuanya Wulan. Iya, jadi banyak Nelayan ya jenis juga. Iya. di luar ya, ada nelayan, ada petani, kemudian kita kadang juga menemukan ada dokter, ada guru, ya nggak? Iya, Bu. Nah, dari jenis-jenis pekerjaan tersebut itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Nah, ini ada dua jenis pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu seperti apa sih? Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang itu contohnya seperti petani. Seperti ayahnya Tri tadi ya. Pekerjaannya petani itu ada banyak. Ada yang menghasilkan padi, ada yang menghasilkan jagung, buah, hingga sayuran. Kemudian, ya yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan ini barangnya tidak nampak, namun bisa kita rasakan. Makanya disebut jasa. Contohnya apa saja? Ada sopir, ada guru, ada tenaga kesehatan, dan banyak lainnya. Oke. Nah, sampai sini sudah pahamkah tentang jenis-jenis pekerjaan? Paham, Bu. Paham, Bu. Coba Umi sebutkan, ada berapa jenis pekerjaan, Umi? Ada banyak, Ibu. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalau yang menghasilkan barang, contohnya udah, Ibu. Iya. Coba Nurul, contoh pekerjaan menghasilkan barang apa, Nurul? Yang menghasilkan barang apa ya, Bu? Nah, teman-teman ada yang tahu yang menghasilkan barang contohnya apa? Pekerjaan yang menghasilkan barang? Iya, petani, Ibu. Bulan, Bu. Hasilkan ikan. Iya, bulan. Ada petani ya. Kemudian contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa ada apa aja? Sukri. Iya, Bu. Iya, Oriza boleh, silakan. Sopir, Ibu. Iya, sopir. Apalagi Oriza? Potong rambut, Bu. Oke, tukang potong rambut. Alhamdulillah ya, sampai sini berarti anak-anak sudah paham tentang jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang Ibu mau membagi kelompok diskusi. Nah, Ibu mau membagi kelompok diskusi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 3 orang ya. Kelompok pertama. Ya, Bu. Kelompok pertama itu Nurul, Riza, dan Sela, dan Sinta. Kemudian kelompok kedua ada Syukri, Tri, Umi, dan Ulan. Yang terakhir ada kelompok Wan, Ulan, dan Juli. Nah, sekarang Ustazah, Ibu bagikan LKPD ya, masing-masing kelompok dapat 1 LKPD, kemudian kalian kerjakan secara bersama-sama dalam kelompok kalian, diskusikan bersama-sama. Ini saya bagikan LKPD-nya. Oke. Sudah boleh diskusi, Bu? Ya, silakan waktunya 10 menit dari sekarang ya. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, Bu. Oke, cukup waktunya sudah habis, 10 menit sudah lewat. Sekarang kita bahas bersama-sama hasil lembar kerja kalian. Nah,
kelompok 1 atau 2 atau 3 nih yang mau tampil duluan, menampilkan hasil diskusinya. Kelompok 3, Bu. Ya, kelompok 3, silakan presentasikan. Bagaimana Yuli? Silakan dipresentasikan. Saya berdasarkan diskusi kelompok kami. Begitu Bu, hasil diskusi kelompok kami Bu. Oke, boleh kelompok 1. Ya, tadi kami sudah diskusi Bu, banyak sekali pekerjaannya. Sudah kami urutkan, sudah kami masukkan juga Bu dalam LKPD-nya. Begitu ya Bu ya? Iya, sip 100 ya. Nah, baik. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi hasil kerja kelompok 1? Sama kami Bu kerjaannya Bu. Iya, baik. Ya, betul ya. Dari kelompok 1 tadi ada berbagai jenis kerjaan. Nah, di situ ada 6. Ada nelayan, ada pedagang, kemudian ada sopir yang mengangkut, kemudian ada pedagang di pasar, kemudian ibu yang memasak, dan anaknya mengkonsumsi. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya kegiatan diskusi kita. Nah, sekarang Ibu mau membagikan soal evaluasi untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Nah, Baik, Bu. sekarang ini soalnya kalian kerjakan masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke. Kerjakan sendiri ya, tidak boleh melihat jawaban teman. Dimulai dari sekarang. Ya, Bu. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Nah, kumpulkan ya hasil kerja kalian. Ya, Bu. Oke. Nah, alhamdulillah kegiatan pelajaran kita pada hari ini sudah selesai mendekati ujung kegiatan. Kira-kira materi apa saja sebelum Ibu tutup, materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Tri. Hari Silakan, Tri. ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita tadi, Bu, sama jenis-jenis pekerjaan. Nah, iya, 100 untuk Tri. Hari ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita dan jenis-jenis pekerjaan. Nah, coba Wan sebutkan unsur intrinsik itu ada berapa tadi ya? Ada 6, Ibu. Ada 7. Iya, 7. Ada 7 ya. Pertama tema, kemudian yang kedua tokoh, Ada alur, latar, ada tokoh, lalu. ada perwatakan, ada amanat. Iya. Oke. Kemudian adakah materi yang sulit atau belum dipahami oleh anak-anak? Sudah paham, Bu? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, Ibu harapkan materi hari ini anak-anak bisa menyerapnya dengan baik. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya silakan pelajari buku di rumah. Bukunya dibaca ya di rumah ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Oke. Nah, sebelum kegiatan kita tutup, nah supaya lebih semangat lagi, ayo tepuk semangat. Semangat. Oke, nah sekarang Ibu ada sebuah lagu. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu.
ulang kayaknya ringmu dong. Ibu nyanyi juga, Oke. Bu. Nah, Alhamdulillah. Iya, masih tetap semangat ya walaupun sudah berakhir kegiatan pelajaran kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah karena sudah berakhir kegiatan kita, mari kita lafazkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah ikut aktif dalam kegiatan pelajaran hari ini ya. Sekarang Ibu tutup kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana? Waalaikumsalam Alhamdulillah baik, Pak. wabarakatuh. Luar biasa semangatnya ini. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah. Oke, semangat sekali. Senang sekali Bapak bisa kembali ke kelas kita ini. Kelas kita ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semua? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi kan sudah belajar dengan Ibu Ania. Sekarang kita belajar kembali. Hari ini kita belajar tentang pelajaran matematika. Nah, Bapak minta semuanya tetap semangat ya. Coba dulu lah, Bapak mau lihat semangatnya. Coba tepuk semangat. Jadi semangatnya harus tetap dijaga sampai akhir ya. Oke, hari ini sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk lebih berkahnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Bapak minta kesediaannya Ketua Kelas Wulan, boleh dipimpin Wulan untuk berdoa dulu. Baik Bapak, marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Nah, hari ini kita masuk ke bab baru ya. Kemarin kita sudah selesaikan bab kedua. Hari ini kita masuk ke bab yang ketiga, pelajaran ketiga tentang kelipatan, persekutuan, dan faktor persekutuan. Oke, Anda semuanya perhatikan ke depan ya. Ya, Pak. Baik. Sebelum mulai, kita coba dulu nyanyi dulu nih. Bapak mau dengar suaranya. Ini kayaknya suaranya bagus-bagus semua ini kayaknya. Kita coba menyanyikan lagu nasional. Coba kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Satu. Garuda Pancasila, pendukung patriot proklamasi, sedia Pancasila dasar negara, rakyat Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Lah pendukungmu,
patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu. Pancasila Dasar dasar negara, negara, rakyat adil Makmur sentosa, sentosa, pribadi di bangsaku. ayo maju, maju, ayo maju, 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 ayo maju. Maju, maju. Oke, cukup, tepuk tangan. Oke, nah sebelum belajar, silakan kita Bapak kasih Ayo maju, maju. kesempatan Ayo. untuk membaca terlebih dahulu. Silakan kita ke pojok baca, silakan diambil buku yang paling Ananda sukai. Silakan dibaca dulu ya. Ya, Pak. ya Pak. Baik. Nah, coba Bapak tanya. Oriza baca buku apa, Oriza? Saya baca buku itu, Pak, hitung-hitungan, Pak. Wah, hitung-hitungan. Coba kalau Yuli baca buku apa, Yuli? Oh, Ani tidak suka pelajaran matematika, Pak. Waduh. Sebelum belajar kita harus semangat dulu. Tidak boleh memilih-milih pelajaran. Nanti kalau seandainya kita memilih-milih pelajaran, nanti ilmu yang kita dapatkan juga terbatas. Jadi sekarang sebelum belajar kita harus buka dulu pikiran kita, hati kita supaya ilmunya bisa masuk ke dalam hati kita dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita. Salah satunya dengan membaca. Oke, bagus ya. Oke, sekarang udah cukup. Nah, karena hari ini kita mempelajari masuk ke bab baru tentang kelipatan dan faktor, Bapak mau tunjukkan dulu apa sih yang mau kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, hari ini kita akan mengulang kembali, mengingat kembali, karena ini kelipatan dan faktor, itu masih berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Nah, Bapak ingin semuanya masih tetap diingat pelajaran sebelumnya yang di kelas 3. Coba, sudah hafal semua perkalian 1 sampai 10? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagus. Nah, itu nanti pasti bakal bermanfaat ya untuk kita mempelajari bab ini. Jadi tetap harus diingat. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari, memahami, menguraikan apa sih kelipatan persekutuan dan apa itu faktor persekutuan bilangan. Yang ketiga, nanti kita akan mencoba menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Nah, baik. Sebelumnya, kita coba review kembali nih. Mau cek dulu, Bapak mau lihat perkaliannya. Coba kita baca sama-sama aja ya. Coba kita ulang hafalan perkaliannya. Coba perkalian 4. Coba. 1, 2, 3. 4 kali 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 4 kali 4, 15. 5 kali 4, 20. 6 kali 4, 6 kali 4, 24. 6 kali 2, 8. 9 40. Bagus. Coba sekarang ini Bapak mau tanya acak nih, coba. Masih ingat atau enggak? Coba siapa ya? Nurul, coba Nurul. Nurul, kalau 6 dikali 4 berapa? Berapa ya Pak? 6 kali 4. Lupa Pak. Ayo, siapa yang bisa bantu Nurul? Saya, Pak. Saya, Pak. Nah, coba Ani, 6 kali 4 berapa 24, Ani? Pak. 24, 24. bagus, pinter. Nah, coba Bapak tanya lagi sama Nurul, berapa tadi Nurul? 6 kali 4? 24 Pak. Oh iya. Nah, sekarang
Kalau perkalian berapa ya? Perkalian 7 coba. Kalau 7 kali 5 berapa, Tri? 35, Pak. Alhamdulillah, bagus. Coba kalau Sinta, Ya, Pak. 5 kali 8 berapa, Sinta? 40, Pak. Bagus, alhamdulillah. Nah, insya Allah semuanya udah siap ini. Nah, sekarang kita lihat dulu, coba perhatikan. Ini ada gambar apa ini? Lampu merah. Lalu lintas, Pak. Oh iya, bukan lampu Traffic merah light, ya. Pak. Wah, Hijau traffic lampunya, light. Pak. Iya, ini lampu, namanya Pak. lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Nah, kalau lampu lalu lintas ini, lampunya menyala bersamaan atau bergantian? Bergantian. Kan ya. Nah, coba Gantian, kita Pak. lihat. Lampu lalu lintas akan menyala bergantian secara teratur dalam waktu yang sudah ditetapkan. Pengaturan waktu menyala setiap lampu menggunakan perhitungan kelipatan bilangan. Jika tidak tepat, lampu merah, kuning, dan hijau dapat menyala bersamaan. Nah, jadi kalau seandainya di simpang, misalnya di simpang ada lampu merah ini, misalnya di simpang 5 misalnya. Kalau semuanya hijau, apa yang terjadi? Tabrakan, Pak. Nah, jadi ini harus diatur. Salah satu pengaturannya kita menggunakan kelipatan atau perkalian. Nah, sekarang coba. Nah, ini siapa yang suka diskon? Ibu saya, Oh. Pak. Ibu saya, Pak, suka diskon. Nah, ini contoh nih. Ini ada diskon ini. Ya, siapa yang mau nanti silahkan ya. Ini ada diskon. Yang jualan bukan Bapak tapi ya. Yang lain tapi yang jualan ini. Ini ada diskon. Voucher sebesar 15.000 setiap pembelian buku dan alat tulis di toko buku Cerdas Sekali senilai Rp50.000. Nah, maksudnya apa ini? Kalau seandainya kita belanja 50.000, kita dapat voucher berapa? 15.000, Pak. 15.000. Jadi berlaku kelipatan. Berarti kalau kita belanjanya 100.000 dapat voucher enggak? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Dapat. Kalau 50.000 dapatnya 15.000. Kalau kita belanja 100.000 berapa vouchernya kira-kira? 30.000, Pak. Wah, pinter. Nah, ini contohnya kelipatan yang ada di sekitar kita. Tadi yang lampu merah, yang selanjutnya tentang diskon yang sering digunakan di toko-toko atau di supermarket. Nah, coba lihat sekarang kelipatan. Kelipatan itu apa? Kelipatan bilangan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli. Seperti yang kita contohkan tadi. Tadi kan kita baca sama-sama perkalian 4. 1 kali 4, 2 kali 4, 3 kali 4. Nah, jadi kelipatan bilangan itu adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli. Bilangan asli itu apa saja? Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1, Pak. 1, 2, iya pinter. 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh kelipatan 2. Kelipatan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Iya, nanti dilanjutkan ya. Ini apakah berhenti di 14? Tidak, Pak. Tidak ya, ini ada seterusnya. Kalau ada titik 3 di belakang itu maksudnya masih berlanjut sampai berapapun itu. Tidak belum berhenti di sini ya. Ini contoh kelipatan 4, kelipatan 6, dan kelipatan 5. Maksudnya kelipatan ini adalah perkalian. Lanjut. Nah, ini apa sih kelipatan persekutuan bilangan? Nah, kalau persekutuan berarti itu maksudnya sama. Jadi kalau kelipatan persekutuan bilangan adalah kelipatan beberapa bilangan yang bernilai sama. Coba kita lihat di sini. Kelipatan 2.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Coba kelipatan 5. 5, Sinta, berapa 5. kelipatan 5, Sinta? 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, Pak. Oke, apakah berhenti di 30? Bisa 35 dan Iya, seterusnya, bagus. Pak. Dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 2 dan 5 ini, ada yang sama nggak, Sela? Ada, Pak. Coba Stella sebutkan mana angka berapa yang sama di antara kelipatan 2 dan 5. Itu saya hitung, Pak. Ada angka 10, Pak. 10. Terus angka 20, Pak. Iya, nanti kalau dilanjutkan masih ada ya. Nah, jadi angka 10 dan angka 20 itulah yang kita sebut dengan kelipatan persekutuan 2 dan 5. Karena itu kelipatan 2 dan 5 yang bernilai sama. Coba sekarang kelipatan 4. Coba kelipatan 4 berapa saja, Ani? 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya, Pak. Bagus. Kalau kelipatan 6-nya berapa, Nurul? Ada 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya, Pak. Nah, coba sekarang Nurul. Di antara kelipatan 4 dan 6, ada yang sama enggak? Ada, Pak. Ada berapa? 12, Pak. 12. Ada lagi enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Berapa? Ada 24, Pak. 24. Nah, sekarang coba nih. Selain 12 dan 24, ada lagi nggak kira-kira angka yang sama? Siapa yang bisa coba? Saya, Pak. Siapa ini? Ani, Pak. Ani ya? Ah, coba Ani, berapa Ani? Ada 36, Pak. 36, bagus. Karena kelipatan 4, setelah 32 berapa Ani? Setelah 32 itu 36, Pak. 36. Kalau kelipatan 6 setelah 30 berapa Ani? 36 juga, Pak. Iya. Berarti 36-nya sama, berarti ke 36 juga masuk ke kelipatan persekutuan 4 dan 6. Nah, Ani nanti dapat bintang dari Bapak ini. Yeay, terima kasih, Pak. Ya. Coba sekarang kita lanjut yang selanjutnya, faktor bilangan. Nah, apa itu faktor? Kalau faktor itu pasti berhubungan dengan pembagian. Tadi kita udah belajar perkalian, kelipatan. Nah, sekarang kita masuk ke faktor bilangan. Faktor itu berhubungan dengan pembagian. Nah, faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi kalau baginya habis, nggak ada sisa, berarti dia termasuk ke dalam faktor. Nah, contoh kita lihat. Faktor 14. 14 kita coba. 14 bisa dibagi berapa saja? Bagi 1. 14 bagi 1, 14. 14 bagi 2. 7. 14 bagi 7. 2. 14 bagi 14. 1. Apa hanya ini yang bisa dibagi habis oleh 14? Kira-kira ada angka lain nggak? Ada lagi, Pak. Ada lagi berapa? Coba. Nggak ada. 20. Nggak ada lagi ya? Nah, contoh misalnya angka yang nggak masuk di sini berapa misalnya? 5, Pak. 5. 5, 3. Coba kita 5 ya. Kalau 14 bagi 5, kira-kira habis nggak kira-kira? Berapa ada Tidak sisa? ada sisanya, Pak. Ada sisa. Jadi kalau pembagian yang ada sisanya, berarti itu tidak termasuk Faktor. Kalau pembagian yang habis, nggak ada sisa, itu adalah faktornya. Jadi faktor dari 14 adalah, kita ambil pembagiannya ini. 1, 2, 7, dan 14.
Nah, begitu juga yang 16. 16 ini kita coba 16 bisa dibagi 1, 16 bisa Bisa. dibagi 2, dibagi 4, dibagi 8, dibagi 16. 16. Karena ini habis dibagi 16, maka 1, 2, 4, 8, dan 16 adalah faktor dari 16. 16. Oke, sekarang coba. Nah, ini yang 24. Sudah besar ya angkanya. Coba. Nah, ini selain menggunakan pembagian tadi itu kan juga merupakan kebalikan dari perkalian. Coba sekarang yang 14 tadi. 14 itu kita ambil dari angka yang paling kecil. 1, Satu, Pak. Pak. Coba. 1 itu dikali berapa hasilnya 14? 14. Dikali 14. Iya, 1 dikali 14 hasilnya 14. 14. Coba kita naik lagi. Setelah 1 angka berapa? Angka 2, Angka Pak. 2. Pak. 2 dikali berapa hasilnya jadi 14? 2 Dikali dikali 7, 7. Dikali 7. 2 dikali 7 hasilnya 14. 14. Nah, kita cek nih, kalau 3 dikali itu dikali berapa hasilnya 14 ada nggak kira-kira? Ada, Pak. Nggak ada ya, berarti 3 tidak termasuk faktor. Kalau 4 ini bisa nggak kalau dikalikan hasilnya 14? Tidak, Bisa Pak. juga, Pak. Nah, Ada, kita Pak. cek ya. Kalau 5 ada nggak? Enggak juga, Pak. Nggak juga. Ini udah makin dekat ke 7 nih, kita coba. 5 nggak bisa. Kalau 5 nggak bisa, 6 coba. 6 bisa nggak? Nggak bisa juga, Pak. Nah, udah 6. Sudah 6 kan 7 nih. Karena 6 nggak bisa, berarti faktornya sudah habis. Udah selesai di angka 1, 2, 7, dan 14. 14. Nah, jadi cara lain untuk menentukannya bisa kita coba perkalian bilangan yang menghasilkan bilangan yang mau kita cari faktornya. Sama juga nih 16. 16 kita mulai dari angka 1. Wah, ini salah ya. 1 dikali berapa hasilnya 16? Dikali 16, Pak. 16, Pak. Iya. 2 dikali berapa hasilnya 8? 2 dikali 4 2 dikali berapa hasilnya 16? 2 kali 8, 2 dikali 8. Ya, bagus. 2 kali 4 8. dikali berapa hasilnya 16? 4 dikali 4. Iya. Nah, jadi faktor bilangannya, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4. Karena 4-nya 2, kita tulis 1 aja. 8 dan 16. 16. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ini nanti bisa ya, kita coba nanti di LKPD. Sekarang kita masuk ke faktor persekutuannya. Tadi ada kelipatan persekutuan, ada faktor persekutuan. Ingat, kata persekutuan itu artinya yang sama. Yang sama, benar. Tadi kalau kelipatan Yang persekutuan sama. dari 2 bilangan atau lebih yang bernilai sama. Tapi kalau faktor persekutuan bilangan adalah faktor dari beberapa bilangan yang bernilai sama. Nah, kita coba nih lihat. Perhatikan faktor 14. Faktor 14 tadi berapa? 1, 2, 7, 14. Faktor dari 8. 1, 1, 2, 4, 7, 14, 28. Adakah yang bernilai sama dari faktor 14 dan 28? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Berapa itu? Saya, Pak. 1, 2, 7, 7 dan 14, Pak. 14. Oke, sekarang coba yang sekarang kita lihat faktor 16 dan 36. Coba Wan. Faktor 16 berapa Wan? Faktor 16, 1, 2, 4, 8, 16, Pak. Ya, kalau faktor 36 berapa Wan? Coba masih Wan nih. Iya, 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36, Pak. Iya, di antara ke faktor 16 dan 36 itu ada yang sama enggak?
Ada, Pak. Ada, coba Ada sebutkan 4 mana yang angka sama. yang sama. Ya, yang samanya Ada 4 itu angka angka yang sama. iya 1, 2, dan 4. Ada 3 yang sama. Ada 3 yang sama. Ya. Berarti faktor persekutuan dari 16 dan 36 adalah 1, 1, 2, 2, dan 4. dan 4. Oke. Nah, sekarang sudah paham kelipatan itu apa, faktor itu apa, kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah paham, kita coba berdiskusi. Nah, bagi teman-teman yang sudah paham, teman-teman yang sudah mengerti, boleh dibantu nanti kawan-kawannya yang merasa kesulitan. Nah, sekarang Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Coba kelompok pertama terdiri dari Sela, Wulan, dan Wan Fitri. Dan kelompok kedua sama Oriza sama Ani ya. Ya, Pak. Kemudian yang kelompok 3 Nurul, Sinta, sama siapa yang belum Bapak sebut namanya? Sudah semua ya? Umi. Iya, Umi belum ya. Berarti Umi 3 ya. Nah, ini Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan didiskusikan masalah yang ada di LKPD. Diskusikan bersama teman-teman sekelompoknya. Kalau ada yang kurang paham atau yang masih ragu, boleh bertanya ya. Silakan. Bapak kasih waktu untuk diskusi 15 menit ya. Ya, Pak. Kalau ada yang kurang paham boleh bertanya ya. Jangan didiamin saja, nanti takutnya ketika melanjutkan pelajaran yang selanjutnya malah kebingungan. Ya, Pak. Baik. Ada yang Ani, bagaimana, ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Udah bisa? Insya Allah bisa, Pak. Teman-teman yang lainnya bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Kalau kelompoknya Sinta, bagaimana Sinta? Ada kesulitan? Udah bisa ya? Coba kalau Nurul, bisa Nurul? Udah, Pak. Udah selesai? Oke. Lagi, Pak. Ya. Baik. Kalau sudah selesai, nah kita coba diskusikan bersama di depan kelas ya. Coba sekarang kelompok siapa yang sudah siap, yang berani untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kami, Boleh. Pak. Iya, silakan. Kelompoknya Oriza ya? Ya. Ya, silakan. Ya, Pak. Dari hasil KPD tadi, kami udah dapat tuh faktor-faktor sama kelipatannya, Pak. Ini KPK-nya, ini FPB-nya, Pak. Bagus. Bagaimana teman-teman yang lain, kelompok yang lain? Samakah hasilnya? Atau ada perbedaan? Apa? Oke, alhamdulillah. Bagaimana semuanya? Udah bisa ya? Bisa, Pak. Oke, nah mungkin dari hasil diskusi tadi ada permasalahan yang menyulitkan. Kalau ada permasalahan yang menyulitkan, kita bahas sama-sama supaya kita sama-sama paham ya. Coba sekarang perhatikan dulu salah satu permasalahan yang ada di LKPD. Nah, coba ini ada masalahnya seperti ini nih. Tadi udah bagus, kelompoknya Oriza sudah mempresentasikan, udah benar ya. Untuk teman-teman yang lain coba diperhatikan supaya nanti kita sama-sama paham. Nah, ada 2 katak ini, katak kurus dan katak gemuk berteman. Katak kurus berlatih renang setiap 2 hari sekali. Sedangkan katak gemuk berlatih setiap 3 hari sekali. Akankah
mereka berdua bisa berlatih bersama, kira-kira mereka bisa ada janjian latihan nggak nih kira-kira? Bisa ketemu nggak kira-kira dia berdua ini? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Ini salah satu menggunakan apa ini mencarinya? Pakai faktor atau kelipatan? Lipatan, Lipatan, Pak. Pak. Ya, pakai kelipatan. Coba kita lihat ya. Tadi kita mulai dari kata yang kurus nih. Kata kurus berlatihnya setiap berapa hari? 2 2 hari. hari sekali. sekali. Kita lihat ya. Kalau 2 hari pertama ini kata kurusnya. Terus setiap 2 hari berhenti di 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kalau kata gemuk dia setiap 3 3 hari, Pak. Kita lihat. Nih, kata gemuk 3, 6, 9, 12. Nah, untuk kata gemuk 3, 6, 9, 12. Coba kita perhatikan. Ada yang sama nggak di antara hari-harinya kata kurus dengan kata gemuk? Ada, Pak. Ada, Pak. Berapa? 6. 6 dan 12. berarti kata kurus dan kata gemuk bisa latihan bersama-sama di hari yang ke 6. 6 dan 12. Iya, dari ke-6 dia bisa berlatih bersama-sama dan bisa berlatih lagi bersama-sama di hari yang ke 12. Nah, itu salah satu masalah yang bisa kita temui, bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep kelipatan dan faktor. Nah, bagaimana tadi hasilnya? Sudah bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Alhamdulillah Bapak lihat selama pembelajaran semuanya sudah terlibat aktif, sudah ikut berdiskusi dan hasilnya pun alhamdulillah benar semua setiap kelompok. Nah, sekarang sudah masuk ke bagian akhir. Kita coba menyimpulkan apa itu kelipatan bilangan. Coba, karena sudah paham, kita sudah pasti bisa menyimpulkan ya. Coba Tri, kelipatan tadi apa Tri? Kelipatan itu hasil kali dari bilangan asli apa tadi ya, Pak? Wah, bagus. Kelipatan itu adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan Bilangan asli. Masih ingat bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka berapa? Angka 1. Iya. Angka 1, Pak. ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Seterusnya. Coba kalau faktor bilangan, apa itu faktor bilangan Yuli? Faktor bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut, Pak. Bagus. Nah, kalau kelipatan persekutuan bilangan, apa itu Ani? Apa, Pak? Kelipatan persekutuan bilangan apa? Coba. Apa tadi ya, Pak ya? Oh iya, Kali kelipatan terhitung, Pak. bilangan adalah kelipatan beberapa bilangan yang nilainya sama. Bagus, Iya nggak, Pak? alhamdulillah. Betul, 100 untuk Ani. Coba kalau Wulan, faktor persekutuan bilangan apa Wulan? Faktor dari beberapa bilangan yang sama nilainya, Pak. Bagus, alhamdulillah. Hari ini kita sudah bisa semua, sudah menguasai semua pelajaran hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita semua ya. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Bisa dipahami pelajarannya? Bisa, Pak. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada. Sekarang kita coba latihan mandiri ya. Ini bagikan soalnya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Bapak mau lihat sejauh mana pemahamannya. Nah, silakan dikerjakan latihannya, evaluasi mandirinya. Waktunya kurang lebih 10 menit cukup ya. Coba. PKSD. Baik. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Oke, Sudah, Pak.
Sudah selesai semua ya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat menambah pengalaman dan ilmu kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.